siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Come on. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Makawimbang. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 11 Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dalam program studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada peserta didik kelas 8 dengan materi pemeliharaan Allah dalam hidupku. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing. Oke semuanya, silakan duduk kembali. Kabar hari ini, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke baik, semangat ya. Semangat ya hari ini ya, pagi ini ya. Baik, hari ini Novela, Becky, Godwin, Desi, Vanessa. Oke, ada nama yang mungkin tidak panggil? Baik. Sebelum kita masuk dalam materi, tentunya kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini untuk meminta satu orang untuk memimpin doa dalam materi kita hari ini. Baik. Namun sebelum kita buka, kita menyanyikan lagu Bapak Maksudnya. Terus semua. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yang baik karena berkat cinta kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran hari ini yang memberkati kepada kami, yang juga memberkati ibu guru yang menjelaskan kepada kami supaya kami bisa lebih mengerti doa kami Tuhan. Ya, amin. Baik, semangat pagi ini. Baik, siap terima materi? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang kasih pemeliharaan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah memelihara hidup kita.
hidup saya. Katakan bagaimana Allah memelihara hidupku. Katakan hidupku. Bagaimana Allah memelihara hidupku. Namun secara spesifik, hari ini kita akan belajar dari materi Allah memelihara hidupku ini dalam teori atau dalam topik menemukan jejak pemeliharaan Allah dalam hidup. Menemukan jejak, artinya kita akan mengingat kembali, meneliti kembali, ya, merenung kembali begitu banyak pemeliharaan Allah di dalam diri kita, ya. Nah, di mana dalam tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menemukan jejak pemeliharaan Allah dalam hidup kita, tentunya pembelajaran kita punya tujuan untuk apa? Peserta didik atau kalian atau kita semua mampu menjelaskan makna pemeliharaan Allah atau providensial, ya, adalah providensial dan tanggung jawab kita atau manusia untuk meresponnya berdasarkan firman, berdasarkan kebenaran, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari berbicara pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ibu bertanya, siapa pernah merasa sangat bahagia? Siapa yang pernah merasa sangat bahagia? Angkat tangan. Mereka tidak pernah merasa bahagia dalam hidupnya? Tidak pernah? Saya semua pernah merasa bahagia. Contohnya ketika dia berulang tahun, diberikan hadiah, diberikan macam bahagia kan? Nah, atau ada yang lain? Kenapa kalian bisa bahagia? Kenapa? Merasa senang karena apa? Karena ulang tahun. Contoh lain lagi, ketika kita merasa bahagia karena kita mendapat apa, kita merayakan apa, ada? Kenapa? Oh, mendapatkan umur panjang. Ada lagi selain hadiah umur panjang, mendapatkan sahabat yang baik, keluarga yang baik, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ya, tidak selalu kita merasa bahagia, ya. Terkadang kita ada di posisi seperti ini. Benar tidak? Siapa pernah merasa sangat sedih? Pernah? Saat apa? Saat kehilangan orang yang dikasihi, saat mungkin nenek meninggal, saudara meninggal, orang yang mungkin masih tiba-tiba pergi untuk selamanya, ya. Tetapi ketika dalam keadaan yang senang, mungkin kita akan bilang, wah, Tuhan ada dalam hidup saya, pemeliharaan ada dalam hidup saya. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini? Apakah kita mau terus mengatakan pemeliharaan Tuhan masih ada, sedangkan kita dalam hidup kita masih? Karena memang firman Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, sebagian banyak dari orang percaya, orang beriman, terkadang kita tuh sering bertanya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, tidak. Dalam keadaan yang sedih begini, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Bahkan ada yang bilang Tuhan tidak adil. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya berbeda dengan orang yang lain. Betul tidak? Ya kan? Sehingga kita selalu bertanya seperti, tetapi firman Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Dalam ilustrasi gambar ini, apa? Tuhan selalu ada di hidup kita dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Apakah kalian merasakan itu? Ya, kita akan dikuatkan dengan firman yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30. Ya, kita baca sama-sama, ya. Pandanglah burung-burung di langit dan menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu menjawabkan? Itu indah bunganya. Itu menunjukkan kebenaran, apalagi dengan diri kita, ya kan? Kita ini lebih berharga dari rumput yang ada di padang.
Jadi kalau dalam keadaan bahagia saja kita mengucap syukur, kita juga harus mengucap syukur dalam keadaan yang susah. Karena kemudian Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim kehidupan. Susah, senang, Tuhan selalu ada. Ya. Nah, selanjutnya kita akan, hari ini Ibu Guru ingin mengajak kalian menjadi detektif untuk merefleksikan, menelusuri, untuk mengingat kembali, untuk mencari lagi di dalam pikiran kalian, di dalam ingatan kalian, bagaimana begitu banyak pemeliharaan Allah yang terjadi di dalam diri kalian. Masih ingat tidak? Kadang kalau hal yang baik susah diingat. Kalau hal yang buruk, kalau yang macam begitu kan? Kalau yang buruk paling kita akan menjadi detektif untuk diri kita. Nah, apa yang kita lacak sebagai seorang detektif? Belajar peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan yang pernah terjadi di hidup kita, di hidup kalian masing-masing. Siap jadi detektif untuk menyelidiki kebaikan dan Allah dalam hidup kalian? Siap ya? Aku akan membagikan lembar refleksi untuk kalian menelusuri kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian. Perhatikan dulu ya. Nah, di gambar ini, minta maaf ya, di bagian bawah itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Yang abu-abu itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, pengalaman yang tidak enak begitu. Pengalaman yang terjadi dalam hidup kalian yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat, buka buku pelajaran kita. Halaman 27, sudah lihat? Ada gambar seperti di dalam lembar kerja kalian seperti ini, lembar refleksi. Itu ada contohnya, ya. Ada contohnya. Itu di bagian garis atas ini, yang ke atas ini, yang warna hijau, lihat di lembar kerja kalian itu. Yang warna hijau itu peristiwa yang membuat kalian pernah terjadi. Pernah kalian rasa ya yang membahagiakan. Contohnya kalian diberi hadiah, dibelikan HP, dibelikan sepeda, sepatu baru, dirayakan ulang tahunnya. Ya, begitu ya. Itu di bagian hijau. Ya. Nanti kalian kasih di garis datar paling tengah itu namanya usia. Jadi Ibu Guru sudah bikin usia 1 sampai 14 tahun karena sesuai usia kalian. Jadi setidaknya kalian bisa mengingat di usia berapa kalian dirayakan ulang tahun dan kalian bahagia sekali. Dikasih titik. Coba lihat contoh yang ada di buku, ya. Dikasih titik di situ. Terus yang angka di samping kanan, di samping gambar senyum itu, gambar bahagia, itu ada +1, +2, +3 sampai +5. Itu artinya frekuensi seberapa bahagia kalian. Dan di bawah di tengah itu, saya di usia 5 tahun, saya ulang tahun saya dirayakan sama meriah sekali dan itu menjadi kenangan yang indah buat saya bahagia. Kira-kira kebahagiaannya ada di mana? Di +2 kah, 4 kah, 5 kah? Jadi ada titik temu di atas. Ya, contoh ya, ada di buku ya. Kemudian sebaliknya di bagian bawah, di abu-abu. Ya, di abu-abu itu sesuatu peristiwa keadaan yang kalian rasakan tidak enak. Ya, yang menyedihkan. Cita mungkin, ya. Itu pernah terjadi, aku mungkin tahan kelas, ada yang tahan kelas di sini. Tidak enak banget kan? Atau apa, dimarahi orang tua karena apa? Bisa kalian usia berapa? Nah, terus kesedihannya itu skalanya berapa? Apakah sedih saja, biasa aja, 1 saja, -1, ya kan? Kurang 1, atau sedih sekali karena tidak naik kelas, berarti di -5. Jadi titik temunya dari usia dengan seberapa sedihnya kalian, ya.
Jadi nanti dibikin titik. Kalau semua sudah dibikin titik dari apa yang pernah kalian alami, baru kalian tarik garis. Ya, namanya trend line, ya, garis. Di situ kita akan lihat seberapa kurva garis kehidupan kalian, seberapa sering kalian sedih, seberapa sering kalian bahagia. Ya, bisa? Ya. Baik, silakan kerja. Kalau ada pertanyaan, bisa ikutan game. Dapat melihat seperti contoh yang ada di buku. Tulis nama dulu. Sambil kalian mengisi refleksi, Ibu akan bernyanyi dengan musik saat dulu. Yang pasti sudah tahu kan, saya perlu doa siapa? Oke? Yang penting sudah tahu kan, saya perlu doa siapa? Baik? Sudah tahu ya? Oke. Baik. Kita nyanyi satu lagu. Ya. Tahu bahwa Engkau baik. Kemudian Ibu Yesusnya kita berdoa bersama-sama dan kita kalau Ibu bilang selesai doanya, bisa selesai. Oke, 1, 2, 3. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik.
cintakan. Berdoa selesai. Ya, kembali di tempat duduk masing-masing. Oke, lebih semangat ya. Nanti konsentrasi. Oke, jangan ngantuk. Baik, sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Oke, baik. Kita berdiri. Oke, tangan di depan. Sekarang diperintahkan. Ini konsentrasi ya. Kalau yang diikuti adalah perintah ibu, bukan gerakan ibu. Ya, konsentrasi dengan perintah, bukan apa yang dicontohkan. Oke, mau ya? Konsentrasi. Tangan di depan. Oh, masih konsen ya. Tangan di samping. Di depan lagi, di atas, oke, tangan di atas, wah, di atas, wow, sudah mulai ada konsentrasi nih, oke, tangan di samping, nah, di samping, tangan di depan, tangan di atas, oke. Begitu kan? Sebagai konsentrasi. Lagi ya. Masih konsentrasi. Tangan di atas. Oke. Putar tangannya, putar terus putar. Putar. Ini. Ibu bilang konsentrasi dengan apa? Perintah. Masih lagi? Oke, silakan duduk lagi. Masih ada yang belum konsentrasi. Jadi ibu harus sedikit sampai berkonsentrasi lagi. Baik? Oke. Sekarang ada permainan. Permainannya pagi, tepuk pagi. Ya, kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Bisa? Nah, kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Coba dulu. Ayo, pagi, siang. Kalau malam, tidak ada tepuk tangan, karena orang lagi tidur. Oke? Nggak usah sore. Ya, kalau jadi pagi, siang, malam. Ya, pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuknya siang, malam. Oke. Konsentrasi ya. Oke, sekali lagi tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, sudah konsentrasi ya. Oke. Pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang,
Tapi nanti tinggal silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dan juga apa yang lain diperhatikan. Kami pahami dan ini adalah satu yang saya mengetahui membuat kami sadar bahwa Tuhan terus marah dan juga sakit bisa mendapat jiwa baik menyenangkan dan tidak menyenangkan menjadi pembelajaran tidak Tuhan tidak boleh mengungkap. Laki-laki perhatikan. Oke. Baik anak-anakku, hari ini kita telah belajar banyak hal tentang pemeliharaan. Kesimpulannya adalah kehidupan kita ini tidak selalu sama keadaannya. Betul tidak? Kadang seperti sebuah musim, ya. Ada musim hujan, ada musim panas. Demikian dengan gelombang kehidupan kita. Terkadang kita sedih, terkadang kita bahagia. Tetapi percayalah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun itu, dalam situasi apapun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kita sudah ada di penutup dari kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum kita kalau tadi kita sudah mengawali dengan doa dan kita belajar berjalan dengan baik, tentunya akan lebih baik lagi kalau kita bersama-sama di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan sudah kekuatan, sumber pengharapan, teruslah berharap. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.